Selamat hari Sabat buat kita semuanya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Sabat ini Tuhan berikan waktu bagi kita untuk mendengarkan firman-Nya. Adalah satu kebahagiaan bila mana Tuhan masih memberikan kepada kita kesempatan untuk belajar, untuk berdoa, bahkan menguduskan hari Sabat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada Sabat ini, saya rindu kita tunduk kepala sejenak berdoa. Bapa di sorga, hati kami sangat bersuka cita. Oleh karena Sabat ini diberi kesempatan oleh Tuhan, kami boleh bersekutu dalam ibadah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengarkan ini meteraikan di hati kami. Ajari kami untuk melakukannya Bapa. Dan biarlah kami semua terhibur, dikuatkan menanti kedatangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang kasih, kita bersyukur karena sebagai umat Tuhan, kita ini memiliki satu janji yang besar dari Tuhan. Setiap orang yang percaya kepadanya tiada binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, kalau kita jeli dan cermati bagaimana kehidupan sekarang ini, kesedihan demi kesedihan, kekacauan demi kekacauan, penderitaan demi penderitaan, di sana sini kita lihat bencana, berita-berita yang menakutkan, yang mengkhawatirkan melanda dunia ini. Fenomena-fenomena yang tidak pernah muncul dalam pikiran, di dalam hati, sekarang kita melihat satu persatu dinyatakan di hadapan kita. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, tetapi ada satu hal yang penting bagi kita sekarang. Oleh karena dunia ini secara rohani sudah gelap, kita sekarang harus keluar. Dan inilah kalimat yang perlu kita dengarkan dengan sungguh-sungguh dan amati. Wahyu 18 ayat 4. Ayat inti kita. Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, "Pergilah kamu hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetakannya." Wahyu 18 ayat 4. Karena dalam Matius 5 ayat 14 dikatakan, kamu adalah terang dunia. Itulah sebab melalui ayat ini, saudara-saudara, saya mengajak kita pada siang Sabat ini untuk mendengarkan firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan, dipanggil keluar untuk menerangi dunia. Saudaraku, sejak kejatuhan manusia, penguasa kegelapan dengan berbagai usaha keras mengaburkan pikiran manusia dari kebenaran firman Allah. Peraturan-peraturan, ajaran-ajaran yang menyimpang dari kebenaran dipaksakan di atas dunia ini. Banyak orang tertipu, saudara. Pada abad ke-15 muncul yang namanya Martin Luther. Dia adalah dari lapisan masyarakat yang miskin. Masa kecilnya dihabiskan di rumah sederhana oleh karena ayahnya adalah seorang petani di Jerman sana. Ayahnya berniat agar Luther kelak menjadi seorang pengacara, tetapi Tuhan bermaksud membuat dia menjadi seorang pembangun dalam Ka'bahnya yang kudus. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam The Aubic History of Reformation of the 16th century, di dalam bab 2 pasal 2 dikatakan begini. Perasaan takut akan Allah selalu tinggal di dalam hati Luther, yang menyanggupkan mempertahankan keteguhan tujuannya dan merendahkan diri di hadapan Allah. Dan kita belajar dari Luther, apa kebiasaannya? Ia tidak pernah lupa memulai setiap hari dengan doa, sementara hatinya terus memohon tuntunan dan dukungan. Dan sering ia berkata, berdoa dengan baik adalah setengah pelajaran yang lebih baik. Saudara-saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, Luther menemukan Alkitab. Ketika dia masuk ke satu biara,
walaupun itu bertentangan dengan hati nurani orang tuanya. Bahkan sempat dikatakan mereka selama 2 tahun seperti tidak bersahabat dengan ayahnya, karena ayahnya tidak suka dia masuk ke dalam biara. Ketika satu hari ia melihat buku-buku di perpustakaan di universitas itu, Luther menemukan Alkitab dalam bahasa Latin. Belum pernah ia melihat buku seperti ini sebelumnya. Dan dengan rasa kagum bercampur heran, Luther membalik-balik halaman-halaman kudus ini. Dan setelah ia berhenti sejenak, ia berseru, "Oh, seandainya Allah memberikan buku seperti ini menjadi milikku sendiri." Kenapa, saudara-saudara? Karena sejak kecil Luther tidak pernah melihat Alkitab, walaupun dia seorang yang mengaku sebagai pengikut Kristus. Saudara-saudara yang kasih, di atas segala yang lain, Luther bersuka cita karena dapat mempelajari firman Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, itu sebabnya saudara dan saya jauh lebih beruntung dari Luther. Oleh karena kita sejak kecil sudah memiliki Alkitab ini. Mungkin ada yang sekarang ini juga walaupun dalam masa sudah usia dewasa mendapatkannya, tetapi tidak seperti zaman Luther yang sulit mendapatkan Alkitab. Saudara-saudaraku, sementara keyakinannya mengenai dosa semakin mendalam, ia mulai mencari pengampunan dan kedamaian dengan usahanya sendiri. Dia menghidupkan satu kehidupan yang ketat, berpuasa, berjaga, berdoa sepanjang malam. Bahkan menyiksa diri untuk menundukkan keadaannya yang jahat. Untuk ini kehidupan biara tidak dapat membebaskannya. Luther sampai berkata begini, saudara. "Sesungguhnya saya adalah seorang biarawan yang taat, yang mematuhi semua peraturan ordo yang lebih ketat dari apa yang dapat saya katakan. Jikalau pernah seorang biarawan memperoleh sorga oleh karena pekerjaannya sebagai biarawan, saya merasa pasti berhak untuk itu. Jika pekerjaan itu diteruskan lebih lama lagi, ini akan menyiksa diri dan menewaskan saya." Saudara yang kasih, kenapa? Di dalam ajaran yang dia ikuti di biara itu, dengan peraturan yang ketat, dengan melakukan puasa, dengan menyiksa diri, maka mereka akan diampuni. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, bahkan ada satu yang disebut dengan tangga Pilatus. Oleh sebuah dekret baru, pengumuman dosa telah dijanjikan oleh Paus kepada semua orang dengan lutut mereka menaiki tangga Pilatus, yang katanya dengan ajaib telah dipindahkan dari Yerusalem ke Roma. Saudara yang kasih, satu hari Luther menaiki tangga itu dengan sungguh-sungguh, dengan lutut menaiki tangga itu. Tetapi pada waktu dia menaiki tangga itu, tiba-tiba mendengar satu suara bagaikan geledek yang berkata, "Orang benar akan hidup oleh iman." Roma 1 ayat 17. Itulah sebabnya, saudara, melalui pengalaman ini dikenal bahwa ayat kesayangan dari Martin Luther adalah dari Roma pasal 1 ayat 16 dan 17, di mana orang benar hidup oleh iman. Setelah mendengar suara itu, ia langsung berdiri. Dia meninggalkan tempat itu dengan malu dan ngeri. Dan ayat inilah yang tidak pernah hilang dari benak Luther, dari jiwanya. Sekarang dia mulai mempelajari Alkitab lebih dalam. Luther mulai melihat dengan jelas bahwa ada hal-hal yang keliru yang sebelumnya yang dia percaya, yang dia lakukan untuk memperoleh keselamatan atas usaha dan jasa manusia. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, akhirnya di satu saat dia menjadi seorang pendeta, seorang pelayan di gereja. Luther memberikan satu tindakan yang fatal.
Oleh karena dia menolak memberi pengampunan dan mengamarkan mereka, kecuali bertobat, membarui hidup, mereka akan binasa dalam dosa. Anggota-anggota gerejanya yang selama ini harus datang dengan surat pengampunan, membayar dengan persembahan-persembahan mereka. Mereka menjadi bingung, dan dengan kebingungan yang sangat itu, mereka pergi ke Tetzel dengan keluhan bahwa gembala jemaat mereka menolak sertifikat pengampunan dosa. Saudara-saudara yang kasih, Tetzel menjadi sangat marah. Ia mengucapkan kutukan yang paling ngeri dan menyuruh untuk menyalakan api alun-alun di kota. Menyatakan bahwa ia telah menerima perintah dari Paus untuk membunuh semua bidat yang berusaha melawan surat pengampunan dosa yang Maha Kudus itu. Ini ditulis dari di Augbigna, The Story of Reformation bab 3 pasal yang keempat, atau Kemenangan Akhir 135. Sekarang Martin Luther memulai pekerjaan dengan berani sebagai pejuang kebenaran. Suaranya mulai terdengar di atas mimbar memberikan amaran yang sungguh-sungguh dan hikmat. Saudaraku, tidak ada yang lain kecuali pertobatan kepada Allah, dia katakan, dan iman kepada Yesus yang dapat menyelamatkan orang berdosa. Sama seperti apa yang ditulis dalam Kisah pasal 4 ayat yang ke-12. Ini berkumandang dari bibir Martin Luther pada waktu dia menjadi seorang gembala. Dan hal ini juga membawa satu perubahan yang besar di dalam kehidupan umat pada saat itu. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudaraku, apa dia katakan? Rahmat Kristus tidak dapat dibeli. Itu adalah pemberian cuma-cuma. Yang menasihati orang supaya jangan membeli surat pengampunan dosa. Tetapi mereka diajaknya untuk melihat, memandang kepada penebus yang disalibkan itu. Saudara-saudara, ia meyakinkan pendengarnya bahwa barulah setelah ia melihat keluar dari dirinya, percaya kepada Yesus itu membawa damai dan sukacita. Selama ini dia tertekan dengan peraturan-peraturan, dengan tuntutan-tuntutan, menyiksa diri. Saudaraku yang kasih, sekarang Luther dengan terus terang melakukan protes. Di gereja Kastel di Wittenberg, gereja ini terkenal karena mempunyai beberapa benda kuno yang bernilai agama. Di mana pada hari-hari tertentu gereja ini dibuka untuk memamerkan benda-benda itu dan memberikan pengampunan kepada setiap orang yang berkunjung datang ke sana dengan membuat pengakuan dosa. Di sana dilaksanakan namanya festival semua orang kudus. Sehari sebelum festival itu, Luther bersama dengan orang banyak yang pergi ke gereja. Mereka memakukan di pintu gereja selembar kertas yang berisikan 95 dalil atau tesis yang menentang ajaran surat pengampunan dosa. Dengan tesis inilah Luther menunjukkan bahwa kuasa untuk memberi pengampunan dosa dan penghapusan hukuman tidak pernah diberikan kepada paus atau seseorang yang lain. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam beberapa hari saja, khotbah Luther ini, penolakan Luther ini dengan memakukan di pintu gereja itu 95 dalil, langsung tersebar seminggu kemudian ke seluruh dunia. Saudara-saudara, akibatnya ada banyak dari pengikut agama Roma yang setia sekarang mulai melihat dan menyesal kejahatan keji yang merajalela di dalam gereja, tetapi tidak tahu cara menghentikannya.
Sehingga pada waktu mereka membaca dalil itu, mereka bersuka cita. Mereka menganggap dalil itu sebagai suara Allah. Saudara-saudara, pekerjaan yang dilakukan Luther bukan tanpa perjuangan. Saudaraku, sebagai penuduh, dia dituduh sebagai seorang pengajar, dia dituduh bertindak gegabah. Yang lain menuduhnya berprasangka dan congkak. Dan banyak orang berkata, oh dia itu tidak dipimpin oleh Allah, tapi bertindak atas kesombongan dan penonjolan diri. Tapi apa dia katakan di dalam di Augsburg ini, bab 3 pasal 6, apa saja yang saya lakukan akan saya lakukan, bukan oleh karena kepintaran manusia, tapi nasihat Allah. Jika pekerjaan itu datang dari Allah, siapa dapat menghentikannya? Jika tidak dari Allah, siapa yang sanggup meneruskannya? Bukan kehendakku atau kehendak mereka atau kehendak kami, tapi kehendak-Mu, oh Bapa yang kudus yang di dalam sorga. Saudaraku, pada waktu saya baca ini sama seperti pendirian Sadrak, Mesak, Abednego di hadapan Raja Nebukadnezar. Kenapa? Kalau itu datang dari Tuhan, siapa menghentikannya? Tapi kalau tidak, inilah yang dikatakan oleh Sadrak, Mesak, Abednego, Tuhan harus tahu kami tidak akan menyembah kepada patung-Mu. Demikian juga Martin Luther, dia katakan, bukan kehendakku, bukan kehendak mereka, bukan kehendak kami, tapi kehendak-Mu, oh Bapa yang kudus yang di dalam sorga. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, atas tesisnya yang 95 itu, dalil yang 95 itu, sekarang banyak pejabat tinggi, baik gereja maupun negara diyakinkan. Saudaraku yang kasih, melihat perubahan itu, Luther secara manusia juga menjadi pernah gemetar dan ragu-ragu. Dia bergumul. Luther gemetar waktu dia memandang dirinya seorang yang melawan orang yang paling berkuasa di dunia. Sampai ia ragu apakah benar-benar ini dipimpin oleh Allah untuk melawan otoritas gereja. Siapa saya? Sehingga menentang keagungan seorang pemimpin gereja yang di hadapan raja-raja dunia, seluruh dunia gemetar. Saudaraku yang kasih, tak seorang pun yang tahu betapa hatiku menderita selama 2 tahun pertama ini, kata Luther. Dan dalam kemurungan keputusasaan aku tenggelam. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, demikianlah dia terus berdoa dalam pergumulannya. Dia berjuang karena pikiran, jiwanya sedang bergerak untuk menantang ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi di satu sisi, apakah dia berada di dalam kebenaran yang sesungguhnya? Luther memberi nasihat untuk memahami firman Tuhan seperti ini. Kita tidak dapat mengerti Alkitab itu baik oleh mempelajarinya atau oleh kepintaran. Tapi tugas pertamamu ialah mulai dengan berdoa. Jadi waktu kita membuka Alkitab ini, saudara, jangan pernah membuka, membaca, mempelajari tanpa doa. Dia katakan, minta agar Tuhan memberikan kepadamu oleh karena kemurahannya yang besar, pengertian yang benar tentang firman-Nya. Saudara yang kasih, dia katakan begini, tidak ada penafsir firman Allah yang lain selain pengarang firman itu, artinya Allah sendiri. Jangan mengharapkan sesuatu dari usahamu sendiri atau pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dan kepada pengaruh Roh-Nya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Luther mempelajari firman Tuhan dengan doa yang sungguh-sungguh, penuh penyerahan. Dan akhirnya Luther menghadapi ancaman. Tetapi waktu dia menghadapi ancaman,
dibawa ke pengadilan, dia berargumentasi dengan hanya Alkitab saja. Oleh sebab itu budak-budak formalisme dan ketahyulan berteriak menuntut darahnya. Oleh karena mereka tidak dapat menjawab dia. Karena dia selalu mengatakan ada tertulis di Alkitab, ini firman Tuhan. Dan mereka tidak bisa berkomentar. Dan apa yang terakhir terjadi? Sama seperti waktu Yesus di hadapan orang-orang ahli-ahli Taurat, para nabi, yang mencari-cari kesalahan. Sekarang mereka berteriak menuntut darahnya, seperti orang Yahudi berteriak menuntut darah Yesus. Apa mereka katakan? Dia seorang bidat, ya, pengkhianat besar terhadap gereja. Ya. Dan inilah yang dikatakannya adalah satu pengkhianatan besar terhadap gereja, membiarkan, ya, ini yang dikatakan mereka, membiarkan seorang bidat hidup lebih dari sejam. Sekarang dirikan segera tiang gantungan baginya. Saudara-saudaraku yang kasih, pada waktu disiapkan tiang gantungan kepada Luther ternyata tidak jatuh menjadi mangsa keganasan mereka, karena Allah mempunyai pekerjaan yang akan dikerjakan oleh Luther, sehingga malaikat-malaikat Allah telah dikirim untuk melindungi dia. Jadi dia dibunuh di tiang gantungan. Masih lama berjalan waktu. Sekarang perubahan pertobatan akibat khotbah-khotbah Luther. Setiap hari orang mulai percaya kepada firman Tuhan dan meninggalkan ketahyulan Roma. Saudaraku yang kasih, di mana-mana ada kelaparan dan kehausan kepada kebenaran seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya selama berabad-abad. Sekarang mata orang-orang yang begitu lama ditujukan kepada upacara manusia dengan pengantaran duniawi, sekarang dialihkan kepada pertobatan dan iman kepada Kristus yang disalibkan. Dan Allah tidak meninggalkan Luther sendirian. Tuhan mengirimkan kepadanya seorang yang bernama Melanchthon. Meskipun Melanchthon ini masih muda, rendah hati dan bersahaja, bahkan belum percaya diri, tetapi oleh karena pertimbangan yang baik serta pengetahuannya dan kemahirannya berbicara, digabung dengan kesucian dan ketulusan tabiatnya, akhirnya Melanchthon yang muda ini sangat dikagumi dan dihargai oleh kalangan luas. Sekarang ia menjadi murid Injil yang sungguh-sungguh dan menjadi sahabat Luther yang paling terpercaya. Kelemah lembutan, kewaspadaan serta ketepatannya menjadi pelengkap untuk keberanian dan kekuatan Luther. Perpaduan kedua anak Tuhan ini bekerja menambah kekuatan kepada reformasi. Saudara-saudara yang kasih, akhirnya Luther diadili di Augsburg. Ia menghadap dengan keberanian. Dia berkata, saya seperti Nabi Yeremia, seorang yang penuh dengan pertikaian dan pertentangan. Semakin bertambah ancaman mereka, semakin bertambah pula lah sukacitaku. Saudaraku, mereka telah menghancurkan kehormatanku dan reputasiku. Dan hanya satu perkara saja yang masih tinggal, ialah tubuhku yang hina ini. Biarlah mereka juga mengambilnya, dengan demikian mereka akan memperpendek hidupku ya beberapa jam. Tetapi dia katakan, mengenai jiwaku, mereka tidak dapat mengambilnya. Ia yang rindu menyiarkan firman Kristus ke dunia ini harus mengharapkan kematian setiap saat. Luar biasa saudara. Bila mana kardinal utusan Paus melihat bahwa pendapat Luther itu tidak bisa dijawab, ia sama sekali tidak dapat lagi mengendalikan dirinya, sehingga dia dengan geram berteriak, sangkallah, sangkallah, katanya kepada Martin Luther. Saudara yang kasih, saya akan mengucilkan engkau dengan semua pengikutmu, kata kardinal. Semua pada suatu waktu akan membantumu dan mengusir mereka keluar dari gereja. Dan akhirnya ia mengatakan dengan nada sombong dan marah, menyangkallah
atau engkau tidak akan kembali lagi. Saudaraku yang kasih, Luther meninggalkan pengadilan itu. Dia tidak mundur dari ajarannya. Sehingga para penguasa berkelompok untuk menangkap memenjarakannya. Tetapi Luther lolos pada waktu itu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebagai pembelaannya, Luther meminta agar utusan Paus atau Paus sendiri menunjukkan kepadanya kesalahan dari Alkitab. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa yang terjadi? Mereka tidak bisa menjawab. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam satu himbauan kepada Kaisar dan para bangsawan Jerman atas nama reformasi kekristenan, Luther menulis mengenai Paus adalah suatu yang mengerikan memandang seseorang yang menamakan dirinya sendiri wakil Kristus, yang memperagakan keindahan dan kemuliaan yang tak seorang kaisar pun dapat menyamainya. Apakah ini yang dinyatakan seperti Yesus yang malang atau seperti Petrus yang hina? Mereka katakan adalah Tuhan dunia ini. Tapi Kristus yang diwakilinya dengan menyombongkannya telah berkata, kerajaanku bukan dari dunia ini. Dapatkah kekuasaan wakil melebihi kekuasaan atas yang diwakilinya? Saudaraku yang kasih, inilah akhirnya menimbulkan satu perintah, dekret melarang dan mengharamkan doktrin Luther. Itulah akhirnya Luther pun atas perintah Roma, bukan tanpa akibat, memisahkan Luther dari gereja. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini pelajaran penting bagi kita. Ingat bahwa persamaan sifat, teori, tradisi manusia sebagai ganti firman Allah pada zaman terdahulu terjadi juga sekarang. Nasihat Yesus kepada kita. Yesus berkata kepada muridnya, sekiranya kamu dari dunia, tentu mereka mengasihimu sebagai miliknya. Tapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itu dunia membenci kamu. Nasihatnya bagi kita pada hari Sabat ini. Ingatlah, sudah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataan. Yohanes 15 ayat 19 dan 20. Semoga dengan pengalaman Martin Luther yang siap untuk menyampaikan pekabaran, walaupun dengan penganiayaan, kita juga sekarang ini dituntut untuk mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Semoga saudara-saudaraku yang kasih, selagi ada waktu, kita dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang. Biarlah kita menerangi dunia melalui firman Tuhan yang kita miliki dan tindakan kita. Tuhan kiranya memberkati kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terpujilah namamu. Firman yang kami dengarkan pada saat ini, pengalaman dari Martin Luther, mengadakan satu perubahan walaupun dengan aniaya, dengan ancaman, oleh karena berbicara tentang firman Tuhan. Tetapi tidak sia-sia, ada banyak orang yang bertobat, yang mengenal kebenaran-Mu. Tolong kami ya Bapa, berikan kepada kami roh yang sama, yang telah mengilhami Martin Luther untuk membawakan kebenaran. Biarlah kami juga berdiri di akhir zaman ini, menjadi para pembaharu untuk membawakan firman Tuhan, menerangi dunia. Oleh sebab itu Tuhan, angkat tangan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.